Pemirsa, masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan membuat PSBB dinilai kurang efektif dalam mengurangi penyebaran virus corona. Anggota DPR Deddy Mulyadi bahkan meminta PSBB dihentikan lantaran dinilai sudah tidak efektif. Lalu benarkah demikian? Kita simak laporan khas redaksi pagi untuk Anda. Masih ditemukannya pelanggaran aturan PSBB di wilayah zona merah seperti Jabodetabek memang tidak bisa dipungkiri. Sebagian masyarakat tak jarang masih abai dengan social distancing meski virus corona mengintai. Seperti yang viral baru-baru ini, PSBB di ibu kota Jakarta seakan mentah bagi sekerumunan orang yang berburu nostalgia di sebuah restoran cepat saji di Gedung Sarinah, Jakarta. Restoran cepat saji yang akan ditutup 10 Mei diserbu pengunjung dari Sabtu siang hingga sore. Kenangan tentang mamaku di sini. Oh gitu. Apa aja Bu bisa ceritain nggak dikit Bu? Iya, waktunya banyak di sini. Ya biasa di sini aja. Jadi gitu. Sama almarhum atau? Iya. Tak hanya individu masyarakat saja yang melanggar aturan PSBB, institusi perusahaan juga tak jarang melanggar. Di Tangerang, Banten, 5 toko swalayan di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, Senin malam disegel Satpol PP. Penyegelan dilakukan lantaran 5 toko swalayan ini mengabaikan aturan jaga jarak dan tidak melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung. Masih di kota Tangerang, Banten, sebuah pusat perbelanjaan besar yang menjual furnitur ditutup pemerintah kota Tangerang karena dinilai melanggar aturan PSBB dengan menimbulkan keramaian, terlebih barang yang dijual bukanlah kebutuhan pokok. Walaupun izinnya hypermart, tapi kan dia jual furniture mayoritasnya, tidak jual bahan pokok dan lain sebagainya ya. Jadi kita lakukan penutupan. Walaupun memang kalau kemarin dipantau dia melakukan social physical distancing. Tak sedikit pelanggaran yang ditemukan di wilayah yang menerapkan PSBB. Dinilai sejumlah pihak PSBB tidak efektif menekan penyebaran virus corona. Anggota DPR Deddy Mulyadi yang dikutip dari laman cnnindonesia.com meminta PSBB dihentikan dan diganti dengan karantina komunal. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, selain masih ditemukan pelanggaran kebijakan pemerintah pusat yang masih membuka transportasi antar wilayah membuat interaksi orang semakin tinggi. Tak hanya itu, PSBB yang dinilai tak efektif justru membuat aktivitas ekonomi terhenti. Lalu benarkah PSBB tidak efektif menekan angka penyebaran virus corona? Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta berkontribusi dengan menurunnya angka kasus virus corona di ibu kota. Jika pada 5 April kasus corona di DKI Jakarta mencapai 50% dari nasional dan pada 5 Mei turun menjadi 39% dari kasus corona nasional. Tanggal 5 April kasus terkonfirmasi positif DKI adalah 50% dari nasional. Setelah dilakukan PSBB dan pada tanggal 5 Mei yang lalu terjadi penurunan jumlah kasus terkonfirmasi DKI menjadi 39% dari nasional. Fakta masih ditemukannya pelanggaran dalam penerapan PSBB memang tak bisa dipungkiri, namun bukan berarti harus dihentikan. Kunci keberhasilan PSBB sendiri adalah patuhnya masyarakat akan aturan itu sendiri hingga pandemi ini berakhir. Tim Liputan Transmedia.